Halo? Halo, Oh iya, sudah dengar suara saya. Oke, Kak Hana, apa kabar? sangat baik kabarku. Oke, terus sudah bosan nggak di rumah ini? Ya, enggak lah, enggak Iya, terlalu. saya sudah berlumut di rumah, Kak Hana, sudah bosan. Padahal baru seminggu work from Iya toh. home-nya. Iya. Oke, lama nggak lihat Kak Hana ya. Jadi kalau mau ada yang tanya sama Kak Hana, gimana kabarnya, boleh kasih komen. Heeh. Di YouTube nggak ada, memang karena ini di IG Julius, jadi memang nggak ada di YouTube. Nah, karena ngomong-ngomong soal hari ini nih, kita kan merayakan Paskah. Ya, Ya, kalau Paskah itu apa sih Kak Hana? benernya hari ini Jumat Agung, tapi ya enggak apa-apa. Oh Pasca iya, itu cuma lagu. enggak apa-apa. Pasca itu, kalau di bahasa aslinya Passover, Pasca, itu Passover. Sejarahnya dari waktu bangsa Israel dibebaskan sama Tuhan keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi mereka pasca dibebaskan, mereka melewati masa perbudakan itu dan keluar dari perbudakan. Nah, kalau untuk kita dengan kebangkitan Yesus di kayu salib, kita dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari belenggu iblis. Kita jadi orang yang merdeka, jadi anak Allah yang merdeka. Itu adalah Paskah pada inti sarinya. Itu Den. Nah, kalau bagi Kak Hana sendiri, pasca tahun ini ada arti khusus nggak? Terutama sama kita dapat apa namanya kawan baru ini namanya Corona ini, ada arti khusus nggak untuk pasca kali ini? Sangat khusus. Soalnya baru sekali ini di seumur hidupku menjadi anak Tuhan, merayakan Paskah nggak bisa ada di gereja. Harus online. Tapi Hmm, hatiku sih tetap sukacita. Cuman sedih karena nggak bisa ketemu sama kalian semua. Tapi bagiku dampak dari corona ini banyak yang baik juga ya. Sudah lama saya itu nggak bisa puas baca buku rohani. Mesti terpotong-potong dengan persiapan pelayanan yang padat. Tapi dengan adanya off semua pelayanan, saya bisa banyak waktu untuk baca buku rohani. Dan sedang baca buku yang sangat bagus sekali hari-hari ini. Itu salah satunya. Terus yang kedua, saya bisa peduli pada jadi banyak baca gereja. buku rohani waktu senggang ini ya. Ya, antara lain itu. Selain itu, bisa berbuat baik pada orang-orang yang membutuhkan. Minggu lalu, saya sama teman-teman di gereja bagikan nasi ke para itu Den. Oh, jadi tadi kalau Kak Hana suka ya lagi baca-baca buku ya. Iya. Lagi baca-baca buku sekarang karena kesibukannya lagi menurun, lagi nggak ada jadwal-jadwal. Nah, kalau Kak Hana ada nggak saran buat teman-teman yang hari ini sedang ada di rumah ini, sedang nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain tugas, ada saran nggak buat mereka mau ngapain gitu loh? Hmm. Kalau saranku, selain ini ya, tentunya jangan sampai banyak di rumah itu akhirnya jadi males saat teduh, males hal-hal yang rohani itu males karena nggak usah pergi sekolah, nggak usah pergi gereja, nggak usah pergi pelayanan, banyak waktu untuk ngegame, tiktokan, IG-an, gitu-gitu terus ya toh. Semakin males sama Tuhan, waduh repot. Nomor satu pasti harus rajin. Malah dibalik, dulunya sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk kuliah, sekarang banyak waktu digunakan untuk mungkin baca buku rohani, dengerin khotbah, atau lihat IG-IG rohani yang baik untuk membangun iman, gitu kan. Tapi selain itu, saya sarankan sama teman-teman ya di DLC untuk coba lihat
peduli pada mereka yang butuh. Teman-teman yang kesepian, teman-teman yang bosen, teman sekolah, atau ada di sekeliling di rumah kalian, ada orang-orang yang miskin, yang perlu ditolong, perlu dibantu. Cari teman-teman yang perlu, teman curhat, atau itu gunakan IG, gunakan sosmed untuk jadi berkat buat mereka. Jadi itu kan mengisi waktu yang berguna untuk sesama, kan? Itu. Nah, jadi sekarang kan tadi ada dibilangin kita harus peduli sama orang-orang tertentu ya. Nah, sekarang ini kan gerakannya memang dalam situasi kayak gini, kita jadi susah sekali ketemu sama orang lain, susah sekali kita mau kontak sama orang lain. Sekarang komsel semuanya kan pakai Zoom, Kak Hana. Jadi nggak bisa tatap muka langsung. Nah, menurut Kak Hana ini apa sih yang kita nggak ngerti gitu ya, apa maksudnya Tuhan? Kalau orang-orang seberang kan bilang hikmahnya apa melalui keadaan seperti ini. Menurut Kak Hana ada nggak hikmah yang positif gitu loh? Banyak ya sebenarnya. Hikmahnya nomor satu adalah gini. Kita sekarang Tuhan izinkan kita nggak pergi ke gedung gereja, kita nggak bisa beribadah di gedung gereja, kita nggak bisa lagi ketemu sama teman-teman secara fisik, gitu kan? Sehingga akhirnya kita terpaksa dikondisikan oleh situasi ini untuk kembali ke Tuhan, benar-benar Tuhan secara pribadi, ya kan? Beribadah juga nggak lagi mengandalkan musik di gereja atau khotbah yang tatap muka, begitu live ya. Jadi semua ini akhirnya tuh kita dibikin sadar gitu loh, bahwa akhirnya tuh Tuhan tuh yang penting. Bapa di surga secara pribadi, kita harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Bapa, sehingga semuanya dipreteli, kita tetap bisa deket sama Bapa. Itu saya rasa hikmah yang paling besar tuh adalah itu. Nangkep ya maksudku ya. Iya. Nah, kalau kita ini dekat sama Kak Hana, anak-anak kan juga dekat sama Kak Hana. Kalau kita dekat sama Kak Hana itu pasti omongannya tentang doa, gitu ya. Nah, biasanya kalau ada yang sering punya alasan, nggak punya waktu buat doa, sekarang nggak ada alasan buat nggak bisa berdoa, gitu ya. Karena kita setiap hari di rumah, membusuk di rumah kita, gitu ya, sampai berjamur kita di rumah. Nah, masalahnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung doa? Kita bisa berdoa buat tanpa Kak Hana bisa Putus. mendukung apa sih? Dukung Karena doa. dengar suara saya. Ya, maksudnya teman-teman adik bisa doakan, ya. Contoh, kayak penanganan COVID ini, itu pemerintah sangat kewalahan banget, ya toh, sangat dilematis sekali pemerintah Jokowi. Mau dikarantina wilayah untuk memutus persebaran virus yang paling bagus, tapi mereka harus sediakan dana yang sangat besar untuk menolong rakyat kalau di karantina wilayah. Akhirnya kan PSBB, pembatasan sosial besar-besaran, berskala besar. Gitu, akhirnya masih bisa persebaran itu terus ya berlangsung. Tetapi akhirnya dia dikritik habis-habisan. Contoh seperti ini, kasihan pemerintah itu. Kita bisa berdoa untuk pemerintah, kita bisa berdoa untuk tenaga medis, untuk para dokter, para perawat. Mereka berjuang habis-habisan. Ada yang meninggal juga. Kita bisa berdoa untuk wali kota kita, Bu Risma. Kita bisa berdoa untuk banyak sekali orang-orang yang terkena COVID. Terus banyak sekali orang-orang yang kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup. Bisa berdoa. Adik-adik sendiri berdoa untuk orang tua yang penghasilannya menurun, yang mungkin juga penghasilannya hilang, dan sebagainya. Banyak sekali yang harus kita doakan. Jadi adik-adik bisa aktif berdoa untuk itu. Lebih dari semuanya minta Tuhan tolong supaya Tuhan menolong pemerintah, Tuhan benar-benar turun tangan dengan kuasanya, menghentikan persebaran ini secepatnya, sehingga Indonesia boleh pulih kembali secepatnya. Diprediksi akhir Juli, tapi kita minta supaya kuasa Tuhan terjadi, supaya tidak sampai akhir Juli, mungkin sebulan
lagi bisa selesai, meskipun kelihatan mustahil. Itu perlu doa adik-adik. Jadi banyak sekali yang bisa memicu kita berdoa. Oke? Jadi teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan sama Kak Hana boleh ya nulis di komentar ya. Jadi boleh. Ini open question ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau yang mau salam kangen juga Iya. boleh. Mau kirim makanan boleh. Itu minta alamatnya Kak Hana. Kalau ada yang mau kirim makanan. Ya. Iya, Jadi kita ini nggak kan usah lah kalau jadi makan. kita ini kan jadi di rumah ini kalau saya sih jadi jatuh ini sih. Jadi bukan jatuh dalam dosa ya, tapi jatuh dalam keteledoran Kak Hana. Jadi kita sering kalau saya sering kali sih setiap hari ngecekin Grab food, GoFood gitu ya. Jadi tambah gemuk, jadi tambah berat badan saya. Jadi biasanya ada hal-hal yang tidak yang tidak maksudnya nggak produktif gitu yang kita lakukan. Nah, itu Rio mau kirim makanan katanya gitu. Nah, tadi saya kan sempat tanya, gimana sih caranya kita untuk bisa lebih produktif? Cuman kalau gini, Kak Hana, biasanya kalau pada saat kita kondisi normal, kan kita bisa kita bisa belajar dengan baik, kita bisa pergi ke mall dengan baik dan sebagainya. Cuman sekarang ini bagi anak-anak, apalagi yang dari Rumah Jati ya, saya dengar, nah ini salam dari anak Rumah Jati buat Kak Hana. Nah, Loh, saya iya. dengar kalau ada yang sakit juga, ada yang mengalami gini gitu, stres loh Kak Hana, kita di rumah terus. Stres loh Hmm, kita ini ada di rumah terus. ya. Nah, kira-kira obat stresnya ini kayak gimana ya menurut Kak Hana ya, supaya kita nggak, Dendi pun stres gitu loh. Saya yakin juga kakak-kakak juga mengalami hal yang sama. Obatnya gimana nih Kak Hana? Oh, gini, jangan stres memilih untuk bersuka cita. Ayo ambil gitarnya Rumah Jati, ayo nyanyi, Hmm. ya. Kemudian apalah, kalau bukan Rumah Jati kan kalian sendiri di rumah, mungkin ada papa mama, ada kakak adik gitu. Nah, ayo nyanyi bareng, ya toh. Terus berdoa bareng, bikin suasana yang sukacita. Masa kalah sama Tung Desem Waringin? Tung Desem Waringin itu yang motivator itu lagi sakit tuh di opname. Dia memilih untuk bernyanyi, padahal saya rasa dia bukan anak Tuhan atau dia anak Tuhan nggak tahu ya. Dia Orang menyanyi, Kristen itu Kak Hana. oh gitu ya. Dia Iya. menyanyi, dia memilih untuk bersuka cita, bergembira karena dia tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dia menyanyi, para dokter juga dengerin dia menyanyi. Jadi kita juga mesti gitu menyanyi. Kalau saya nggak nyanyi-nyanyi sendiri, nggak kayak Tung Desem tuh nggak. Tapi saya setel lagu-lagu yang bersuka cita, instrumen-instrumen yang nadanya cepat, temponya rancak, gitu jazz-jazz rohani yang bagus. Jadi saya bisa suka cita, saya bisa nyanyi juga gitu. Ngomong-ngomong saya renang loh tiap hari. Wih. Karena di mana Kak Hana? Nah, kalau di Surabaya itu tutup kolam renang itu sejak lama, sejak pertengahan Maret sudah tutup. Kemudian kan saya pelayanan ke Kediri itu tanggal 21 22 Maret sama tim PW Krispen. Akhirnya saya di Kediri itu tahu kalau di Grand Surya itu buka setiap hari gitu. Jadi saya mandek di Kediri, saya renang setiap hari. Saya nggak ngerti sampai lamanya kayak gini. Jadi akhirnya saya kecantol di Kediri. Akhirnya renang setiap hari di Kediri. Ya nggak setiap hari sih, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali. Sehingga saya dengan olahraga kan saya gembira juga gitu kan. Nah, seperti itu. Dan juga kenapa di Kediri itu banyak hal yang positif, kemungkinan pelayanan masih terbuka. Saya masih bisa pemuritan one on one. Surabaya sudah nggak boleh. Kemudian saya masih tiap beberapa hari sekali itu berdoa dengan mereka, yang tim 4 orang, 5 orang. Jadi terus saya juga bagi-bagi nasi itu bersama dengan murid saya sekeluarga. Bagi-bagi nasi ke banyak tukang becak. Kalau di Surabaya sudah nggak boleh ketemu siapa-siapa. Saya bisa Iya. mati aku sendirian di rumah kan saya nggak berkeluarga ya kan. Ketemu sama papa mama saya jalan sia kan hampir umur 90 nggak boleh juga. Barangkali saya pembawa virus atau apa meskipun saya sehat kayak gitu-gitu. Jadi saya stres kalau di Surabaya memangnya. Jadi Tuhan tuh taruh saya di Kediri gara-gara saya pelayanan sama mereka terus gak pulang gitu gara-gara renang, mestinya gara-gara pengen renang. Atau akhirnya sama Surabaya sama Bu Risma dibilangin kalau sudah di luar kota alangkah baiknya tidak balik ke Surabaya sementara. Jadi saya nggak bisa balik.
Seperti Nah, itu. sekarang jadi Kak Hana ada di Kediri. Iya, di Kediri. Wah, sambungan langsung jarak jauh ini berarti. Nah, ini. Jadi di Kediri ada yang anu ya karena apa namanya take care juga di sana ya. Jadi makanannya apanya juga jadi Ya, bisa. gini, setiap kali saya datang ke Kediri, sudah lama sekali saya nggak di hotel, tapi di rumahnya salah seorang murid saya. Murid saya itu sekeluarga itu punya sebelahnya itu rumah kosong, rumah CC-nya si istri. Nah, rumah kosong itu hanya boleh ditinggali, ditempati sama diinapi sama hamba Tuhan gitu. Itu punya kakaknya sang istri. Nah, saya selalu tinggal di situ. Nah, jadi saya tinggal di sebuah rumah sendirian gini, tetapi sebelahnya itu rumahnya murid saya sekeluarga. Jadi saya seperti tinggal bersama sebuah keluarga seperti gitu. Tapi tiap-tiap hari sebenarnya kebanyakan waktu ya di rumah sendiri. Cuman kan sering ketemu sama mereka. Itu yang namanya si istri itu datang menolong saya memasakkan, mengajak pergi kalau perlu beli makanan atau apa gitu-gitu. Jadi saya nggak sendirian memangnya. Enak ya Kak Hana ya. Nah, Kami Dendi di sendiri sini kan nggak ya, boleh kemana-mana. Dendi sendiri kan ya sama keluarga toh. Teman-teman adik-adik kan juga Iya, sama keluarga. ada adik lagi di Aussie, dia juga lagi di Oh, lockdown juga, nggak boleh iya. kemana-mana. Heeh. Loh, kalau kalau Kak Hana di Kediri tadi ada pertanyaan dari Rio. Kalau di Kediri keadaannya gimana? Kalau kita di sini kan mall-mall sudah sepi Kak Hana. Kita nggak boleh pergi ke mall, semuanya sudah ditutup. Kita makan di McDonald pun disuruh bawa pulang kemarin. Oh, Iya, oh. Jadi sudah nggak boleh. kalau di Kediri hampir sama, Den. Sekarang itu mall-mall yang besar itu sudah ditutup. Hanya swalayan hypermart saja yang buka. Semua tenan-tenan itu yang di plasanya Kediri itu sudah tutup. Ada swalayan yang terbesar itu juga tutup. Hanya belanja online. Dan kalau pergi restoran, kalau pergi depot-depot, itu boleh bungkus saja. Nggak boleh makan di tempat. Seperti gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang sering saya ditanyain, cuman saya nggak ngerti jawabannya gitu ya. Saya pusing juga karena yang tanya banyak gitu ya. Kak Hana, ini ada yang tanya banyak anak DLC. Kapan sih kita nih boleh ke gereja lagi? Kok sekarang gereja itu kelihatannya di pita kuning gitu ya? Anak-anak yang remaja nggak boleh datang. Ya padahal itu fitnah ya Kak Hana ya. Padahal semua yang nggak boleh datang ya. Semua nggak boleh ke gereja. Iya. Nah, Kak Hana kapan kita boleh ke gereja? Iya, gini, tanya sama pemerintah dong. Soalnya yang larang tuh pemerintah, bukan aku. Kalau aku sih kepingin yang cepetan ke gereja lagi, ya toh. Tapi yang tahu jawabannya adalah Tuhan. Ayo kita berseru pada Bapa di surga supaya secepatnya situasi ini boleh dipulihkan, ya kan? Kalau menurut manusia ya, kalau menurut akal sehat sendiri, lihat pemerintah, lihat keadaan Indonesia, nggak mungkin pemerintah ini bisa menangani secepat mungkin. Hanya dengan kuasa Tuhan aja, saya yakin gitu. Teman-teman juga saya rasa ngerti maksud saya dan setuju. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Jangan main game terus, jangan tiktokan terus, jangan sosmedan terus. Ambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh, ya kan? Dan sama keluarganya yang kalau keluarganya Kristen berdoa sama keluarga, minta Tuhan pulihkan Indonesia secepat mungkin biar adik-adik bisa ke gereja lagi, bisa ketemu saya lagi, kita bisa komsel lagi sungguh-sungguh kayak normal. Oke? Okay? Nah, ini tadi Keisha itu anu tanya, kok masih pelayanan di Kediri? Tadi sudah ada jawabannya. Nah, apa namanya? Karena memang nggak bisa pulang ke Surabaya. Surabaya lagi digembok. Jadi tadinya tuh nggak mau di Kediri harusnya. Pikirnya 21, 22 pelayanan paling 24 sudah pulang gitu kan. Tapi karena ada hotel yang buka, renang setiap hari bisa. Jadi saya di Kediri. Pikir saya mau pulang setelah seminggu 2 minggu. Nggak taunya Surabaya sudah keburu dibatasi banget gitu dan dianjurkan untuk tidak pulang ke Surabaya dan sebagainya. Dan kalau saya di Surabaya, saya memang nggak berfungsi apa-apa. Saya bisa mati kaku atau mati stres sendiri ya kan.
Dan di Kediri masih bisa, pelayanan sedikit-sedikit masih bisa. Habis gitu juga hidup bersama sebuah keluarga yang saya muridkan, ya. Kemudian berdoa sama mereka sekeluarga, macam-macam melakukan seperti itu, dan dengan olahraga bisa teratur, itu membantu banget. Dan saya bisa banyak baca buku, tetap berbuat baik buat sesama, mengonselingin mereka secara online dan sebagainya. Kayak gitu, Den. Kalau di Surabaya ini situasinya sudah lain banget ya, zona sangat merah, lebih ketat ya, itu jadi ya nggak tahu, saya nggak rencana di Kediri terus, tiba-tiba kok keadaan-keadaan ini membuat saya di Kediri terus, sampai kapan saya nggak tahu, tapi pasti secepatnya kalau sudah bisa pulih saya pasti pulang lah, rumah saya di Kediri kok, Surabaya kok. Sampai lupa rumahnya di mana Kak Hana sudah sekarang. Enggak, ini salah ngomong KTP-nya kan masih toh, Surabaya. salah ngomong toh. Iya. Jadi kami kangen sekali. Jadi sudah lama kan kita nggak ketemu. Iya. Jadi ya ini anak-anak DLC juga kangen sama Kak Hana. Nah kalau gini sih Kak Hana, kalau misalkan nanti Kak Hana ini kan ada challenge. Apa sih saya lupa tagarnya. Cuman gini. Jadi di challenge ini dikatakan gini, kalau nanti sudah selesai corona, Kak Hana mau ngapain? Nah, Kak Hana mau ngapain kalau sudah selesai corona? Jadi mau traktir Dendi boleh, atau mau apa? Kita mungkin bikin anu aja, apa kayak tamah-tamah geden-gedenan di halaman gereja. Kita bersuka-cita bareng, cerita-cerita pengalaman waktu corona, terus makan nasi tumpeng yang gede, mungkin gitu mungkin. Wah ini janji loh ini ya, janji loh ini direkam loh ini. Nasi tumpeng gede, tapi Mungkin. ikannya nanti anak-anak boleh pesen ya. Ya, betul. Kita menarik sekali untuk cerita waktu pengalaman waktu corona tuh gimana, ya kan? Mujizat-mujizat apa, terus kekalahan-kekalahan apa, kesedihan-kesedihan apa, itu kan seru ya dengerin seperti gitu. Ya kan? Pikir saya spontan, saya mikir gitu sih. Kadang-kadang saya mikirnya Barbecue kalau katanya. apa? Barbecue? Barbecue katanya. Apa boleh juga barbecue. Iya. Iya. Oke. So, ini ya. Direkam loh Ci katanya. Aku mau tanya, ini nih ya, chatting-chattingnya ini ya, ini terekam nggak ya? Habis selesai aku tayang sama kamu, nanti ini bisa baca nggak ya? Nggak bisa? Bisa, nanti direkam, tetap direkam, di post di YouTube sama muncul tetap di Instagram ini selama 24 jam. Jadi bisa dilihat siapa aja. Tapi jadi nanti kita download. Komen-komennya bisa dilihat lagi ya? Bisa. Yang lucu-lucu ini ya. Iya, oke. Oke Kak Hana, kalau dari saya sudah. Kak Hana boleh nggak berdoa buat kita yang lagi berlumut di rumah ini? Atau ada last word mungkin. Barangkali ada last word dari Kak Hana. Oh ini kangen kita nggak, Den? Katanya. Tanya Ono, kangen kita nggak katanya gitu. Oh ya, aku kangen banget sama kalian. Aku kangen sama DLC itu sudah pasti. Kangen sama jemaat juga, kangen sama staff semuanya. Kan staff juga saya suruh kerja dari rumah. Semakin saya nggak punya temen yang bisa diajak ngomong karena kantor juga tutup. Tapi nasihat saya gini sih ya, pesan-pesan saya adalah gini. Janganlah gunakan waktu yang banyak di rumah itu membuat kalian stres, kesepian, bosen. Tanya sama Roh Kudus, apa ya? Kasih aku kreativitas supaya hidupku berguna. Saya juga doa gitu sih 2 minggu lalu itu. Tuhan, aku kayak gini keadaan berubah total tanpa direncanakan, ini benar-benar buat aku syok dan bingung gitu. Sampai juga lupa jadwal besok ini harus khotbah di JC, sampai lupa, minta maaf banget sama Hendro sama Dendi sama Nah, karena saya tiba-tiba kan berubah total semua kan. Corak kegiatannya semakin beda. Sekarang kalau meeting harus pakai Zoom, apa segala macam kayak gitu. Jadi berubah. Terus saya berdoa, Tuhan supaya hatiku, hidupku nggak sia-sia gitu loh tiap hari ini dengan berubahnya jadwal, tiba-tiba kosong semuanya gini. Terus Tuhan tuh, terus aku bilang, Bapak, aku pengen
berbuat baik. Banyak orang menderita, aku pengen berbuat baik. Padahal aku ini di Kediri, aku nggak ngerti mana-mana gitu ya. Tolong aku Tuhan gitu. Sehari berdoa gitu, besoknya itu waktu berdoa sama muridku sekeluarga ini, tiba-tiba Tuhan ngomong, ayo bagi-bagi nasi ke tukang beca. Wah, seneng sekali saya gitu. Terus ada beberapa orang juga secara pribadi-pribadi saya berbuat baik juga pada mereka gitu ya. Jadi mari adik-adik saya ajarin ya, Kak Dendi, Kak Hendro yang katanya berlumutan di rumah itu, doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan, Tuhan hatiku waktuku yang banyak ini biar nggak sia-sia, hidupku ini nggak sia-sia selama corona ini. Aku pengen berbuat baik, aku pengen jadi berkat buat sesamaku, buat teman-temanku, buat sekelilingku. Tolong aku kasih kreativitas, kasihlah aku kreativitas, ide-ide yang segar untuk berbuat baik sama mereka, untuk berguna. Dan juga kegiatan-kegiatan secara pribadi, baca buku, dengerin baca artikel-artikel yang baik, atau bersosmed yang sehat, menjadi berkat buat teman-teman yang belum kenal Yesus, terutama yang belum kenal Yesus, supaya mereka boleh lihat bahwa kalian lain ya, meskipun di rumah tapi kalian tetap ceria, kalian tetap bertanggung jawab untuk pelajaran yang diberikan di rumah dan sebagainya. Jadi teman-teman di sekolah tuh biar ngelihat kesaksian yang beda di dalam hidupnya teman-teman DLC, karena ada Yesus di dalam hati kalian. Itu sih nasihatku. Kemarin kita ada sempat sih Kak Hana, kita sempat ngumpulin uang juga dari DLC, kekumpul lumayan, jadi supaya bisa beli APD buat orang-orang yang perlu gitu. Ya. Tapi memang kalau lain ya, kita ngumpulin uang itu sudah bagus banget, itu pahalanya besar. Tapi kalau kita sendiri bagi, ya toh, pakai masker, jangan ketemu orang lama, pakai masker. Terus orang lain kan biasanya pakai masker semua di Surabaya sudah bagikan nasi atau apa gitu. Nah, jadi ada kesukacitaan sendiri ngelihat orang-orang itu bergembira. Saya itu dengarkan Kak Hendro, ada challenge dari Kak Hana itu. Waktu bagi nasi itu ya, saya potret wajah-wajahnya tukang becak itu. Terus saya kumpulkan foto-foto tuh mengharukan. Mereka tuh begitu senang, ada yang lari-lari kecil. Saya ngasih temen yang sebelah sini, tukang becak sebelah sini, dia lari-lari kecil nyebrang jalan. Waduh, hati saya terenyuh banget. Kelihatan hati mereka tuh seneng, semeringah dapat nasi itu, saya tuh ikut seneng gitu loh. Ayolah teman-teman, berbuat baik sama sesama, berbagai-bagai cara lah, supaya kita sendiri juga dapat sukacita melihat mereka sukacita. Amin. Kak Hendro, Kak Hana berdoa buat kita ya, supaya kita yang di rumah ini bisa dapat sukacita yang sama seperti yang Kak Hana punya. Oke. Ayo, let us pray. Let's pray. Bapa di surga, kami bersyukur bukan kebetulan malam ini kami berbincang-bincang lewat Instagram sama Dendi, Hendro, Lisa, Elita, dan adik-adik DLC semua. Bukan kebetulan kami bertemu di Instagram ini. Tuhan, aku berdoa biar Roh Kudus beri ide-ide yang segar, kreativitas-kreativitas untuk berbuat sesuatu supaya hari demi hari selama liburan, selama corona ini kami tidak bosan, tidak hanya ingat diri sendiri, tetapi kami mengalami sukacita karena kami lebih dekat dengan Engkau. Kami juga bisa membantu orang lain yang sedang susah, sedang berkekurangan. Kami bisa melihat wajah mereka terharu ketika kami mengulurkan tangan berbuat baik pada mereka, dan itu memberi sukacita, kepuasan tersendiri pada kami. Tuhan, aku berdoa supaya adik-adik DLC bergerak menjadi saksi buat teman-temannya, menjadi berkat buat orang-orang yang berkekurangan, dan Tuhan tetap mengurapi Hendro dan Dendi sebagai pemimpin untuk terus memobilisasi adik-adik remaja untuk berbuat sesuatu dan mendapatkan arti hidup setiap hari justru di masa corona ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus akan mengurapi Kak Dendi, Kak Hendro. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kak Hana, thank you. See you soon. Thank you for inviting me.
Iya. Aku senang. Ini Oke. pengalaman pertama berbincang di Instagram. Jadi ini Jangan spesial. jadi yang terakhir ya. Nggak, Heeh. mau lagi kok mau. Heeh. Ya, oke. Dadah, Kak Ya, Hana. Tuhan dadah, berkati. dadah. God bless you.